Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bedah bisnis. Nah, jadi tiap Senin, insya Allah Senin 19.30 saya upload segmen tentang bedah toko, bedah bisnis, atau bedah apa ya, sebenarnya saya juga bingung nyebutnya ini bedah toko, review toko, atau bedah bisnis, atau apa. Yang jelas studi kasus aja, studi kasus yang datanya kita bisa sama-sama lihat karena dari sisi front end. Dari sisi front end teman-teman bisa saling ngepoin dan angle-nya kita bisa berbeda. Saya melihatnya seperti ini, Anda melihatnya seperti ini, itu bisa berbeda. Ini murni opini saya dan belum tentu benar, jelas. Oke, ini yang sudah ke 33 minggu. Saya seru sih untuk segmen ini karena sekaligus saya riset diri pribadi, saya bikin konten juga sambil menyelam minum air. Dan kalau teman-teman yang tokonya mau di-review dari sisi front end, boleh isi Google Form di deskripsi atau di ganirozaki.com. Oke, dan minggu ini saya juga bingung siapa saya berani nge-review secara makro ya. Jadi saya lagi kepikiran aja tentang perkuriran di Indonesia. Jadi saya bikin analisa opini saya tentang peta kekuatan 3PL di Indonesia. 3PL itu apa? Third party logistik ya. Jadi ya kurir lah. 3PL itu kurir, bahasa kerennya 3PR. Bahasa kerennya tuh 3PL, biar keren aja. Oke, jadi peta kekuatannya seperti apa sih di Indonesia? Secara umum, secara makro dulu kita lihat, saya kasih gambaran bahwa Indonesia itu soal logistik adalah terruwet sedunia. Kenapa? Karena kita kepulauan, multi etnis. Kepulauan apa? Implikasinya apa? Kita nggak bisa bikin jalur panjang kereta karena kereta kan murah ya, dalam tanda kutip murah. Tapi nggak bisa, kita nggak bisa dari Jakarta ke Papua nggak bisa, harus beberapa kali moda. Pakai pesawat bisa, tapi mahal. Sekarang belum ada pesawat yang murah sekali, belum ada. Jadi Indonesia tuh teruwet soal logistik, teruwet sedunia. Saya yakin banget karena saya dulu juga belajar tentang pelabuhan dan sebagainya. Indonesia memang teruwet sedunia. Bahkan kalau misalkan presiden Rusia misalkan ya dijadiin presiden Indonesia belum tentu bisa memecahkan masalah logistik di Indonesia. Karena memang kasusnya spesifik, spesial, unik, satu-satunya kepulauan di dunia yang besar, produknya banyak, multi etnis dan besar ya Indonesia. Makanya ruwet. Lalu 3PL ini arena yang jelas berdarah-darah. Jadi berdarah-darah tuh bukan hanya di kita di seller ya yang perang harga, saling murah-murahan, bukan hanya di marketplace yang saling adu-aduan, tapi di 3PL juga sama. Di apa? Di logistik juga sama. Karena inget inget betul saya dulu waktu awal-awal Shopee gratis ongkir, Shopee kan menang gara-gara gratis ongkir, itu ngegayatnya sih JNE. Tapi lama-kelamaan yang saya dengar rumornya JNE nggak sanggup bayar lagi ke Shopee atau nggak sanggup juga apa ya, sepertinya sih saling subsidi ya supaya gratis ongkir. JNE nggak sanggup lagi sehingga angkat tangan, akhirnya Shopee kawin sama GNT. Itu tahun berapa ya? 2018 kayaknya, 2018. Ya intinya si 3PL ini, perlogistikan ini berdarah-darah karena memang marginnya tipis dan juga dia ada threshold tertentu sehingga masuk ke economies of scale. Ah, ini bingung ya, economy of scale. Jadi gini, katakanlah Anda mau ngirim barang dari Bandung ke Jakarta. Itu ongkirnya setahu saya itu 11.000. Itu kalau mobilnya nggak penuh atau truknya nggak penuh, cuma satu barang Anda doang, kan mahal betul. Jadi supirnya berapa, sewa truknya berapa, bensinnya berapa, jadinya nggak nutup. Berarti economies of scale-nya ada di range tertentu, berapa paket atau berapa persen volume sehingga si harga 11.000 itu profit. Dan faktanya memang nggak semudah itu ya, karena sekarang daily harian banyak sekali operation yang apa ya, yang masih masih semrawut sih menurut saya ya. Contohnya saya beberapa kali menemukan kurir yang biasa ngantar ke rumah saya sih ketemu 2 kali dalam sehari. Berarti kan dia ngantar ke saya, ke sana lagi, terus saya jumpa lagi, tapi nggak ke rumah saya sih. Jumpa lagi pas saya lagi mau kemana gitu, jumpa lagi dia, oh dia bolak balik. Berarti kan nggak, masih belum belum ekonomis, belum belum efisien. Ya begitulah. Mungkin mungkin saya juga kurang 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 fasih menjabarkannya. Lalu masa depan di Indonesia seperti apa? Saya nggak tahu, selain si kereta cepat.
Kereta cepat katanya, bukan katanya ya, udah fix ada Bandung, Jakarta. Saya sangat menantikan ini terrealisasi. Saya pengen tahu pengaruhnya apa ke logistik, ke pengiriman barang pengaruhnya apa? Apakah jadi tambah murah atau harga tetap tapi lebih cepat? Saya juga nggak tahu apakah kereta tersebut ada kereta logistiknya karena katanya cuma 30 menit loh dari Bandung ke Jakarta. Terus next projectnya katanya dari Jakarta ke Surabaya. Ini kalau hub ini Bandung, Jakarta, Surabaya ongkirnya bisa murah, pasti akan imbas ke ke kota-kota lain di Indonesia. Itu masa depannya. Saya juga sangat menantikan kereta cepat ini segera jadi. Lalu masa depannya lagi, teknologi ke depannya yaitu kayak drone. Katanya bakal ada pengiriman nggak sama kurir lagi tapi sama drone. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia bisa nggak ya, karena kita kan tiang listriknya pakai kabel ya di atas. Jadi nanti sering nyangkut gimana? Dimainin anak-anak gimana? Kena layangan gimana? Ya yang nggak tahu lah walau alam. Terus teknologi, nah yang paling keren sekarang ya teknologi AI ya, teknologi sebenarnya statistik dibingkai menjadi lebih keren gitu aja. Sekarang dengan komputasi lebih canggih, dengan banyaknya komputer lebih lebih canggih lah, harusnya penghitungan, pengefisiensian pengiriman logistik jadinya lebih cepat harusnya, lebih murah juga. Ya itu saya jadi ngalor ngidul. Oke. Jadi intinya saya cuma mau opini ke apa ya, brand-brand 3PL yang sekarang lagi aktif, saat ini lagi aktif. Saya lupa nulis Gojek nih. Gojek atau Grab. Ini opini saya dan siapa sih yang akan bertahan menurut saya. PT Pos, aduh ini ampun dah PT Pos. Padahal dulu saya pernah dengar PT Pos ganti CEO ke namanya Pak Gilarsi. Itu saya nggak kenal, cuman dosen saya kenal dan beliau dosen saya ini cukup apa ya, cukup membanggakan si Pak Gilarsi itu. Dia asalnya Pak Gilarsi ini adalah CEO-nya Shafira. Shafira itu brand baju muslim yang sangat terkenal lah di Bandung ya. Harusnya di Indonesia juga terkenal. Ditarik jadi CEO-nya PT Pos dan gak berhasil juga. Dan PT Pos ini aduh hopeless. Saya bilang hopeless padahal ama armada mereka seberapa banyaknya, padahal dekengan uangnya harusnya kuat dari BUMN, padahal infrastrukturnya sudah ada jauh sebelum online shop seramai sekarang. Jadi kenapa PT Pos ini? Ya walau alam lah. PT Pos hopeless, saya bilang hopeless. Lalu saya mau ke JNE. JNE menurut saya ini akan bertahan di arena peperangan harga ini, akan bertahan karena JNE itu sempat monopoli ya teman-teman, ketika si online shop mulai mulai merangkak naik. Sempat monopoli karena waktu itu pilihannya cuma JNE, Tiki, terus Pos ya kalau nggak salah. Cuma tiga itu kalau nggak salah yang tergede ya. Dan JNE itu betul-betul merajai. Jadi dikala harganya belum terlalu perang-perangan, harusnya profitnya gede dan harusnya diinvestasikan ke hal-hal yang menunjang bisnisnya di jangka panjang. Jadi menurut saya JNE akan bertahan karena masih ada profit zaman dulu, zaman ya 10 tahun lalu masih ada dan digulirkan menjadi sesuatu yang produktif. Harusnya JNE bertahan. Tiki ini katanya yang punya ayahnya JNE ya, saya nggak tahu. Tiki saya udah nggak pernah pakai, ini jelas akan dead, menurut saya akan mati karena terakhir saya ngirim ke Tiki masih tulis tangan, nggak ngerti. GNT menurut saya ini juga akan bertahan karena mereka unicorn. Mereka unicorn, apa, tergolong unicorn. Saya tadi googling sekejap gitu ya, sebentar. Dia adalah dekakorn malah. Dia eh, 16 terbesar sedunia nih. 16th largest unicorn globally. Kalau sudah masuk, kalau kapitalisasinya sebesar itu, bukan kapitalisasi ya, apa, valuasinya sebesar itu, bayangkan kalau dia bangkrut. Bayangkan kalau dia tutup, gantung sepatu apa ya, bangkrut lah, berarti kan pemerintah nggak akan tinggal diam karena multiplier efeknya bisa besar. Jadi saya rasa JNT pasti akan dipertahankan dan akan bertahan. Antaraja saya agak ragu dan saya melihat gerai Antaraja mulai pada tutup di sekitar saya. Menurut saya ini akan dead juga, akan mati juga. Walaupun saya tadi googling singkat, dia di baliknya itu TP Rahmat. TP Rahmat ini Astra. Grupnya TP Rahmat ya, dimana Astra itu ya terkenal lah kalau di dunia tuh kayak PayPal Astra tuh. Jadi keluaran-keluaran Astra itu membuat startup-startup yang keren-keren. Ini salah satunya si Antaraja. Tapi saya ragu Antaraja bisa oke. Lalu saya loncat dulu ke bawah ke ID Express. Ini ampun. Tapi tadi saya googling singkat, ID Express itu yang ini namanya nih Charles Slim nih. Charles Slim dia YouTube Tagar TV katanya.
saya pernah dengar Beritagar itu kayaknya Beritagar dekengannya kuat. Tapi kalau YouTube Tagar TV apakah sama dengan Beritagar saya nggak tahu. Tapi menurut saya ID Express bakal die juga karena eh wah jelek aja. Saya pernah ID Express pernah waktu masih diaktifkan di Shopee, anak-anak bingung ngirimnya kemana ya, ngirimnya kemana ya. Yang ini nggak nerima, yang ini tutup ah udah dead. Lalu Gojek Grab, saya ke Gojek Grab ini jelas akan bertahan, tapi saya ragu modelnya akan tetap Gojek, akan tetap Grab. Jadi same day atau instan akan tetap bertahan, tapi menurut saya makin di sini akan lebih ke lokalan. Ya, katakanlah komplek ini dikirimnya oleh abang tetangga karena lebih murah, nggak perlu bikin aplikasi yang luar biasa mahal, nggak perlu ngiklan, cukup si abang abang gue opang lah, abang opang yang nganter, cukup via WhatsApp, dipanggil, "Mang, sini tolong kirim ke sana, lebih murah," dan sebagainya. Saya rasa Gojek Grab akan kalah juga di sisi logistik jualan online ya, tapi akan tumbuh yang lebih lokal. Di Bandung sih udah ada, kayak misalkan Tiketux, terus apalagi saya lupa ada di Bandung, ya ada ya seperti itulah, same day dan jauh lebih murah. Nah, yang paling menarik itu adalah SPX, Shopee Express sama Lel. Menurut saya ini yang akan jadi juara. Juara satunya sama duanya saya nggak tahu apakah Lel atau Shopee karena mereka yang menguasai pasar. Karena mereka yang mengontrol logistik jualan online. Mereka yang mengontrol, kalau ini pengiriman logistik, di atasnya lagi kan ada orang yang order online ya, orang yang belanja. Si Shopee Express sama Lel Express ini perusahaannya ngontrol atasnya. Jadi menurut saya mereka yang akan bertahan. Tinggal tunggu waktu aja. Si SPX ini nerima juga orderan dari Lazada, si SPX ini nerima orderan juga dari Tokopedia, tinggal tunggu waktu menurut saya. Lel juga sama. Jadi menurut saya yang paling paling juara nanti ke depannya adalah Shopee, Lel. JNE insya Allah akan bertahan, JNT akan bertahan, tapi saya nggak yakin bisa ngalahin Lel atau Shopee Express. 12 menit teman-teman, saya cuma ngelor ngidul aja komentari tentang apa yang ada di otak saya, apa opini saya tentang si peta kekuatan 3PL di Indonesia ini. Oke teman-teman, gimana mengamati ini juga, hal ini juga, atau ada insight menarik tentang video ini, tolong share di kolom komentar di bawah. Sekian aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.